Ya, kelas kali ini kita akan membahas tentang partikel O. Ya, yang harus diperhatikan adalah penempatannya. Jadi polanya seperti apa, pola dasarnya akan kita bahas sekarang. Jadi untuk partikel O, penggunaannya seperti ini. Ada meishi, setelah itu partikel O, dan di akhirnya ada doshi. Gitu ya. Jadi ini selalu seperti ini polanya untuk dasar ya, ingat. Dan O di sini sebenarnya kita menggunakan huruf wo, hiragana wo, tapi dalam pola kalimat ini huruf wo tidak dibaca wo tapi o gitu ya, sama seperti o. Jadi meishi yo doshi, bukan meishi wo doshi gitu ya. Oke. Dan penggunaannya seperti apa? Kita lihat ke contoh kalimatnya. Oke, yang pertama contoh kalimatnya ada kohi o nomimasu. Nah, meishinya kohi, terus doshinya nomimasu gitu ya. Dan kohi o nomimasu berarti artinya meminum kopi. Kayak gitu. Jadi ingat selalu kayak gini, wo di tengah gitu ya, di antara meishi dan doshi. Oke, reibung yang kedua, Nihongo benkyou shimashou. Nah, untuk yang kedua ini ada meishinya adalah Nihongo. Setelah itu benkyou shimashou. Benkyou shimashou itu dasarnya benkyou shimasu. Yang sudah kita bahas di awal, ini bentuk ajakan. Oke. Yang ketiga ada shinbun o yomimasu. Gitu ya. Shinbun o yomimashita. Gitu ya. Dan ingat pelafalannya tetap bukan wo tapi o gitu ya, seperti o. Jadi shinbun o, bukan shinbun wo yomimashita tapi shinbun o yomimasu. Gitu ya. Oke. Berikutnya ada ramen o tabemasu ka? Ramen o tabemasu ka? Ya, ini bentuk pertanyaan. Jadi meishinya ramen, terus ada tabemasu itu sebagai doshi kata kerjanya. Apakah kamu makan ramen? Seperti itu. Dan yang terakhir, nah ini pola penggunaan partikel o dalam pertanyaan. Seperti yang tadi nomor 4 juga bisa. Jadi ada doshi tambah ka, di situ berarti masuk ke pertanyaan. Tetapi ada pertanyaan yang lain yang tanpa ada meishinya. Itu digantikan dengan gimongshi. Gimongshi itu adalah kata tanya. Seperti nomor 5 ini, nani o shimasu ka? Itu ya, nani yang dipakai kata tanyanya. Gimongshi-nya adalah nani. Nani itu apa? Ya, maksud dasarnya. Tapi dalam kalimat ini, nani o shimasu ka berarti kamu melakukan apa gitu. Karena shimasu suru itu doshinya maknanya adalah melakukan. Jadi nani o shimasu ka berarti kamu sedang apa, seperti itu ya, bisa. Dan ini adalah penggunaan partikel o gitu. Oke, yang harus diingat adalah pola kalimatnya tadi yang sudah kita bahas di awal. Seperti itu. Jadi harus diingat baik-baik. Dan pola kalimat kedua adalah partikel e. Kita akan membahas tentang partikel e. Dan e di sini juga kita menggunakan huruf hiragana he. Tetapi pembacaannya bukan he tapi e atau e gitu ya, sama seperti wo tadi. Jadi ada banyak perubahan di situ ya. Dalam pola kalimat huruf hiragana he ini menjadi e dibacanya. Dan pola kalimat untuk partikel e ini seperti ini. Pertama ada meishinya itu basho, nama tempat. Setelah itu partikel e, doshinya ada ikimasu atau kimasu. Gitu. Jadi ini pola kalimat dasarnya. Ya, kita harus menghafal, mengerti atau menguasai, memahami ini. Setelahnya bisa kita campurkan kepada pola kalimat lainnya. Jadi ini dasar-dasarnya. Oke. Untuk contoh kalimatnya kita lihat. Cimang Bogoru e ikimasu. Bogoru e ikimasu. Oke. Maksudnya adalah pergi ke Bogor. Ya, jadi nama tempatnya adalah Bogor. Terusnya doshinya ikimasu berarti pergi atau berangkat gitu ya. Maksudnya adalah pergi ke Bogor gitu. Oke. Dan nomor 2, gakkou e kimasu. Gakkou e kimasu. Nah, untuk nomor 2 ini kenapa kita menggunakan kimasu? Untuk gaya bahasa dalam bahasa Jepang, pada saat kita mengatakan tujuannya adalah sekolah,
di situ bukan menggunakan atau berangkat, menggunakan kata berangkat atau pergi, tetapi lebih menggunakan kemaksud datang gitu. Jadi datang ke sekolah, bukan pergi ke sekolah, seperti itu. Karena itu setiap kalimat dalam bahasa Jepang pada saat menunjukkan tempat tujuannya adalah sekolah, berarti di situ menggunakan kimas bukan ikimas gitu ya. Terus diingat. Dan nomor 3, Nihon he ikimashou. Nah, ini ajakan dari kata dasar ikimas ya. Jadi ikimashou. Jadi Nihon itu sebagai nama tempat dan kata kerjanya adalah ikimas. Diubah ke bentuk ajakan menjadi ikimashou. Gitu ya. Partikelnya tetap gitu. Jadi Nihon he ikimashou. Mari kita ke Jepang gitu ajakan. Gitu. Oke. Terus nomor 4, Doko e kimasu ka? Nah, untuk pertanyaan dalam pola kalimat partikel e, kita menggunakan doko. Doko e ikimasu ka? Doko ini juga masuknya ke gimongshi, yaitu maksudnya yang tadi udah kita jelaskan, kata tanya ya, maksudnya di mana, atau dalam kalimat ini menjadi ke mana gitu ya. Jadi doko e ikimasu ka? Pergi kemana, kayak gitu, mau kemana, kayak gitu ya, macam-macam artinya seperti itu. Dan untuk pertanyaannya yang lain pun, kalau tadi kita menghilangkan kata nama tempatnya ya, jadi nama tempat kita ganti dengan doko. Tetapi kalau misalkan mau masukkan nama tempatnya juga bisa, tinggal seperti tadi aja, di doshinya ditambah ka di akhirnya. Jadi misalkan supa e ikimasu ka gitu. Supa itu supermarket ya. Jadi nama tempatnya supermarket, terus doshinya tambah ka, kayak gitu. Itu jadi bentuk pertanyaan. Oke, jadi pola kalimatnya harus diingat. Basho e ikimasu atau kimasu. Setelah itu kalau misalkan bentuk pertanyaan, doko e ikimasu atau kimasu, kayak gitu ya. Oke, itu semuanya harus dihafal, harus diingat baik-baik.